Kalau kita cuma menjalankan peran yang ada di pemerintahan saja, itu betul sekali masyarakat tidak akan kenal apa itu Bamuskal karena tidak tahu-taunya Bamuskal itu cuma musyawarah itu saja. Ini loh ternyata banyak juga ya Kak ya Bamuskal itu tugasnya, banyak, ya kan? Banyak malah penting sekali karena menjembatani aspirasi masyarakat untuk sampai ke kelurahan. Ada juga sebagai pengawasnya pengawas juga ya. kelurahan. Kita musyawarah tidak ada mementingkan golongan maupun salah satu pihak, tidak. And please, welcome to Selo Pamioro on Podcast. Nah, Selo, yuk ngobrol. Selamat datang di Selo Pamioro on Podcast yang Selo yuk ngobrol. Kembali lagi bersama saya Mr. Topik yang akan membahas topik-topik terkini dan tentunya topik-topik yang sedang hangat di sekitar kita yang akan kita ulik dengan sedalam-dalamnya. Dan saya Berliana Rifka Anissa. Oke, ini ya teman saya untuk yang membersamai Mas Topik. Oke, terima kasih sekali Mbak Berlin. Oke, tapi kita nggak berdua aja ya Kak Berlin ya. Iya. Tentunya kita ada narasumber nih ya. Narasumber untuk kali ini sangat istimewa ini ya Kak Berlin ya. Istimewa karena tidak semua orang tahu. Wow, ini cluenya tidak semua orang tahu gitu ya. Tidak semua orang tahu. Kenapa itu Kak Berlin kok tidak semua orang tahu? Mungkin karena mereka belum mengenal jauh, makanya kita di sini untuk mengenal jauh. Oke, keren sekali ya bahasa kata-kata kali ini. Oke, mungkin bisa langsung aja ya Kak Berlin ya. Langsung aja, beliau adalah ketua dari Bamuskal. Atau BPD Selo Pamioro. Nah, itu apa? Nanti kita ulik sejarah secara jauh. Tapi sebelum itu, mari kita kenalan dulu dengan beliau. Dengan Bapak. Monggo Pak. Monggo. Ya oke. Salam Selo Pamioro untuk nama saya Sarjono yang tempat tinggal dari Dusun Pelemantung, Selo Pamioro, Kapanewon, Imogiri, Bantul, yang posisi sekarang menjadi wakil dari Bamuskal Selo Pamioro selaku ketua untuk mewakili teman-teman Bamuskal Selo Pamioro. Oke, kita langsung dari pusatnya Bamuskal di Selo ya Kak ya. Sudah tahu kan kalian siapa? Oke ya, jadi ini beliau ketua Bamuskal Selo Pamioro Bapak Sarjono. Oke ya. Oke Pak, ini kita akan ulik-ulik apa sih itu Bamuskal. Ini Pak, Bamuskal itu apa sih Pak? Dan ini terkadang kita sebagai masyarakat bingung juga ya Mbak ya. Apa sih Bamuskal itu? Bamuskal, apa BPD kelurahan itu apa toh? Nah, BPD itu apa Pak? Monggo Pak. BPD. Mungkin bisa diinformasikan untuk masyarakat atau sobat-sobat Selop ini gitu. Ya oke. Untuk pengertian Bamuskal maupun BPD itu Bamuskal itu bisa dikatakan sebagai legislatif maupun DPR-nya kelurahan pemerintahan bawah yang mempunyai kewajiban atau kewenangan dua, yaitu di masyarakat dan di pemerintahan sendiri. Apa menjadi tanggungan atau kewajiban di masyarakat? Yang pertama mempunyai kewajiban 4 yang harus dilakukan oleh Bamuskal di masyarakat. Yang satu yaitu menggali atau mencari informasi-informasi keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Yang kedua menampung. Setelah kita tampung, kita kelola, kita musyawarahkan. Setelah itu barulah kita sampaikan kepada pihak pemerintahan yang bisa dikatakan adalah eksekutif untuk pemerintahan itu sendiri. Lanjut, yang kewajiban atau kewenangan yang kedua mempunyai tanggungan kewajiban yaitu di pemerintahan sendiri untuk menjadi pengawas ataupun pengontrolan untuk jalannya pemerintahan, anggaran maupun kegiatan yang dilakukan eksekutif maupun pemerintahan kelurahan itu sendiri. Gitu. Oke, jadi udah sedikit jelas banget ya gini Kak tadi bahwa Bamuskal itu sebagai badan musyawarahnya kelurahan atau
bisa dibilang DPR-nya ya. DPR-nya kelurahan. DPR-nya kelurahan gitu ya Pak ya, lebih spesifik seperti itu. Oke. Pengawasnya. Pengawasnya ini ya. Berarti setiap ada pemerintahan itu kan pasti ada pengawasnya. Dan beliau itu Bamuskal itu sebagai pengawasnya. Tempatnya di kelurahan. Oke. Tapi kalau yang BPD itu sama Bamuskal itu sama ya Pak? Sama, cuman perbedaannya kalau Bamuskal itu untuk di lingkup Jogja, untuk BPD itu untuk nama nasional itu BPD. Gitu. Nah ini ya sobat-sobat Selop, BPD dan Bamuskal itu sama. Jadi hanya penyebutannya yang berbeda aja. Khusus di Jogja. Ruang lingkupnya. Jogja itu Bamuskal. Kalau untuk di nasionalnya itu tetap BPD. Jadi itu dua kata yang sebenarnya sama artinya. Sama artinya. Oke, keren sekali ya Kak Berlin ya. Oke, dilanjut Kak Berlin. Oke, terkait dengan fungsi utamanya Pak. 3 tugas utama Bamuskal itu membahas peraturan, menyalurkan aspirasi dan mengawasi desa. Dari 3 ini mana yang paling susah dijalankan dan kenapa? Sebenarnya tidak ada bahasa yang susah, cuman untuk kadang kita mau menyingkronkan waktu untuk mendapatkan suatu kesepakatan itu kadang belum bisa tepat waktu dikarenakan untuk membuat laporan itu tidak lepas dari adanya sesuatu kegiatan yang dilakukan maupun anggaran yang dilimpahkan ataupun yang dianggarkan yang untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat. Dikarenakan apa? Dikarenakan luasnya wilayah Selo Pamero yang terdiri dari 18 pedukuhan, 112 RT, begitu luasnya wilayah Selo Pamero yang di situ untuk kegiatan itu sendiri luar biasa, yang tenaganya terbatas, yang akhirnya kadang kita untuk melakukan mengambil keputusan atau membuat aturan itu belum bisa untuk tepat waktu. Jadi bahasa untuk apa yang berat itu sebenarnya tidak ada yang berat dengan catatan untuk kita bisa menjalin kerjasama yang baik antara Bamuskal dengan pemerintahan dan tidak lepas adanya dukungan dari masyarakat. Nah, oke, Bening gimana? Jadi dari kapasitas Bamuskal yang berapa anggotanya Pak? 9. 9 orang itu harus menampung aspirasi ataupun apa ya Mas? Menampung aspirasi dan nanti menyampaikan langsung ke pemerintahan gitu. Dan luas wilayah Selo Pamero ini sangat luas. 18 padukuhan, 112 RT. Yeah. Nah, karena itu juga jadi kita mungkin harus sabar gitu ya kan, karena banyak kegiatan juga aspirasi kita mungkin dari masyarakat belum ada yang belum terrealisasi. Mungkin kita harus bersabar karena banyak kegiatan di Selo Pamero yang sedang dikerjakan atau dilaksanakan juga. Gitu ya Pak ya berarti ya. Iya, oke. Oh, oke. Jadi ini ya untuk sobat Selop atau masyarakat, jadi mungkin informasinya mungkin udah seperti itu deh. Jadi untuk aspirasi kita tetap diterima oleh Bamuskal dan pasti akan dinaikkan gitu ya. Yang penting kita sabar karena wilayah Selo Pamero itu sangat luas. Oke, keren sekali. Terus ini Pak, bagaimana sih Pak cara Bamuskal dalam menggali aspirasi masyarakat? Apakah ini Pak datang atau bahasanya saiki jemput bola? Apa? Itu loh, langsung datang ke wilayah-wilayah itu loh Mbak, ya kan? Turba. Itu atau kita menunggu di kelurahan atau menunggu di kantor aja itu Pak. Nah, monggo Pak, bagaimana? Ya, untuk kita melakukan kewajiban yang tadi sudah saya sebutkan atau saya jelaskan. Kita punya kewajiban 4 tadi, cara menggali atau mencari informasi otomatis. Kita tidak bisa cuman menunggu di kelurahan. Karena kita harus mengetahui benar apa yang ada di lapangan, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Secara otomatis mau tidak mau harus mau kita turba di masyarakat dengan mekanisme apa,
Contoh seperti yang kita lakukan pada awal tahun kemarin, kita sudah melakukan turba di wilayah dari beberapa pedukuhan, dari 18 pedukuhan. Kemarin kita melakukan turba penjaringan aspirasi masyarakat. Kita kumpulkan 2 pedukuhan menjadi 1 yang kita undang dari tokoh-tokohnya dari beberapa unsur. Di situ berhubung kita mengundang beberapa unsur tokoh masyarakat, sudah lengkap beberapa unsur, otomatis sudah bisa mewakili yang ada di wilayahnya masing-masing, yang di situ bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi permasalahan yang ada di masyarakat yang sudah disampaikan, yang disampaikan kepada kita selaku Bamuskal, dan kita sudah mencatat apa yang menjadi permasalahan selama ini. Nah, disitulah kita sudah mencatat, kita musyawarahkan, kita kelola oleh Bamuskal itu sendiri. Setelah itu seterusnya kita sampaikan kepada pihak pemerintahan. Jadi untuk menanggapi ataupun penilaian untuk dilihat bagaimana cara menjaring aspirasi masyarakat, cuman menunggu ataupun turba di masyarakat, jelas turba karena kita hubungan langsung dengan masyarakat. Kita tidak bisa cuman duduk di kelurahan, kecuali pada waktu kita melakukan kewajiban di kelurahan melakukan pengontrolan atau pengawasan, barulah kita di pemerintahan. Nah, gitu. Ini mungkin udah jelas ya Kak ya. Jadi peran dari Bamuskal sendiri ketika untuk menjemput aspirasi ke masyarakat itu langsung turun langsung ke bawah gitu ya. Jadi nggak hanya nunggu di kantor ya. Oke ya, keren sekali ya Kak ya. Sama ini Pak, ada yang lagi tanyakan? Mungkin terkait ini Pak, setiap ada musyawarah desa, apakah keputusan itu benar-benar berdasarkan aspirasi warga atau lebih banyak dari kebijakan dari dalam? Tidak. Jadi untuk keputusan yang diambil desa itu sekarang kita sudah transparansi. Kita sebelum melakukan waktu ataupun musyawarah pada intinya kita sampaikan semua, kita utarakan min plus di situ, positifnya, negatifnya, supaya apa? Di situ masyarakat yang diajak musyawarah. Karena apa? Karena setiap musyawarah di kelurahan ataupun bisa dikatakan muskal dan yang lainnya, itu kita selalu mengundang dari beberapa unsur tokoh masyarakat yang di situ yang akhirnya dari perwakilan masyarakat bersama Bamuskal bersama pemerintahan di situ melakukan musyawarah yang akhirnya nanti bisa mendapat kesimpulan atau kesepakatan bersama yang diketahui tidak cuman itu diambil kebijakan dari pemerintahan sendiri maupun kebijakan Bamuskal sendiri. Di situ jelas sudah ada beberapa unsur setiap kita melakukan musyawarah otomatis semuanya transparansi, otomatis keputusan juga kehendak atau kesepakatan bersama. Jadi tidak ada unsur tendensi tertentu. Oke, jadi ini udah jelas juga ya Mbak ya. Jelas sekali. Jadi selama ini mungkin yang ditakutkan masyarakat gitu ya, keputusan itu formalitas, formalitas, tapi ternyata udah dijelaskan oleh Pak Bamuskal, transparansinya ada, jadi udah benar-benar semua bisa tahu gitu ya, semua bisa, masyarakat luas bisa mengerti begitu. Mengerti dan mencari solusi dari Bamuskal. Oke Pak, ini Pak terus dilanjut lagi Pak. Ini kan sebentar lagi ada pemilihan, belum ya kayaknya ya. Ini Pak, saat pemilihan lurah seberapa besar sih Pak peran dari Bamuskal? Apakah ada tekanan politik atau intervensi dari pihak tertentu? Oh tidak. Kalau kita untuk menyinggung masalah pilihan lurah, kita tidak ada bahasana terinferensi maupun istilahipun kita ditekan ataupun semacam yang lainnya, tidak. Kita Bamuskal mempunyai prinsip satu, kita harus berdiri tegak
sesuai aturan tatanan yang ada. Jadi kita tidak ada tekanan dari, tidak bisa ditekan maupun tidak ada tekanan dari beberapa unsur manapun untuk masalah pilihan atau pemilihan pengadaan lurah. Jadi kita sesuai prosedur yang ada. Oke ini jelas Ada ya. aturannya, jadi harus sesuai prosedur. Berarti semua itu berjalan karena sesuai karena aturan. Aturannya. Jadi enggak apa ya? Nggak serta merta berjalan sendiri itu enggak. Oke, ini ya jadi untuk masyarakat luas untuk pemilihan lurah atau apa itu tetap dari pihak Bamuskal itu benar-benar berdiri sendiri. Iya. Ya, oke. Sama ini Berlin Terkait dengan warga kadang merasa Bamuskal itu jauh gitu, kayak belum kenal apa sih Bamuskal. Apa cara terbaik Bapak sebagai Bamuskal di Selo Pamioro ini untuk lebih aktif memperkenalkan warga terkait dengan gini loh Bamuskal gitu. Nah, ini Oke, inilah yang pertanyaan yang selama ini saya tunggu. Karena apa? Kok ditunggu nih? Karena apa? Karena masyarakat itu betul sekali belum begitu dekat, belum begitu kenal adanya apa toh Bamuskal, apa BPD itu. Karena apa? Karena kalau minta maaf sebelumnya, kalau dari peran Bamuskal tidak menjalankan yang sudah saya jelaskan tadi dari awal, bahwa Bamuskal mempunyai peran dua itu yang saya maksud, peran di masyarakat dan peran di pemerintahan. Minta maaf sebelumnya, kalau kita cuma menjalankan peran yang ada di pemerintahan saja, itu betul sekali masyarakat tidak akan kenal apa itu Bamuskal, karena tidak tahu-taunya Bamuskal itu cuma musyawarah itu saja. Maka dari itu, berhubung kita sudah ada aturan di situ, ada undang-undangnya, ada aturannya, bahwa Bamuskal jelas mempunyai peran dua, yaitu di masyarakat dan di pemerintahan. Otomatis kita melakukan kewajiban kita yang di masyarakat. Dengan apa kita mudah dikenal masyarakat, pengenalan di masyarakat, kita yang sudah saya sebutkan tadi, kita menjaringan aspirasi. Kita mengumpulkan warga, tokoh, tidak lepas adanya kerjasama dengan adanya tokoh masyarakat, RT, dukuh, beberapa tokoh, dan yang lainnya. Karena apa? Kesuksesan masyarakat itu tidak lepas adanya rasa persatuan, kesatuan, guyup rukunnya, kekompakan antara tokoh masyarakat, Pak RT, Pak Dukuh, Bamuskal. Kalau dari beberapa unsur tersebut tidak bisa bersatu, otomatis apa yang menjadi tujuan pandangan untuk masyarakat kurang maksimal atau akan terlambat. Lah, bagaimana cara pengenalannya? Salah satu cara Bamuskal mengenalkan diri Bamuskal kepada masyarakat, satu, mengadakan penjaringan atau peningkatan kapasitas kepada masyarakat seperti yang sudah dilakukan. Yang kedua, kita kerjasama dengan Pak RT, Pak Dukuh dengan baik. Karena apa? Satu, Bamuskal itu mewakili dua pedukuhan. Lah, di situ Bamuskal yang mewakili dua pedukuhan tersebut menginformasikan kepada Pak Dukuh, Pak RT, memberi penjelasan, tidak berhenti-hentinya memberi penjelasan. Kita mempunyai kewajiban seperti ini, Pak, Bu, sama kader-kader. Biar apa? Biar di situ setiap ada kegiatan maupun perencanaan apa saja, Bamuskal dilibatkan di dusun itu. Lah, selama ini misalnya Bamuskal belum dikenal karena kemungkinan belum adanya kerjasama yang baik, yang masyarakat tidak tahu fungsi kerja kewajiban Bamuskal yang benar-benar di masyarakat, yang akhirnya setiap musyawarah, setiap ada event apa tidak dilibatkan maupun tidak diundang. Otomatis kita pertama kali harus pengenalan dulu. Pengenalan apa fungsi Bamuskal, apa kewajiban Bamuskal,
biar diketahui oleh masyarakat. Setelah tahu fungsinya, setelah tahu kewajibannya, mungkin dia tidak segan-segan untuk mengundang melibatkan Bamuskal. Disitulah dari kita pengenalan biar Bamuskal lebih dikenal, kita selalu turba, selalu aktif dalam kegiatan apapun. Begitu Mas Taufik. Ini ya berarti Bamuskal ini baru ya Pak ya berarti ya? Ya baru 1 tahun Oh ini. berarti ini Januari. baru. Ya. Semangat ini. baru. Nah, untuk memperkenalkan apa sih Bamuskal itu, dan kita juga sebagai sesuatu media yang ada di Selo Pameoro juga ini loh memperkenalkan Bamuskal itu seperti ini. Jadi nanti masyarakat kalau bisa biar lebih tahu juga itu tugas dari Bamuskal. Jadi nanti kalau ada aspirasi gitu ya Pak ya, mungkin nanti bisa disampaikan ke Bamuskalnya gitu. Ya ini Mas, untuk tambahan untuk kenapa Bamuskal yang diutamakan, semua utama, tapi kenapa harus wajib turun turba di bawah? Ini karena ada sangkut paut tidak lepas nanti kalau mengambil kebijakan. Mengambil kebijakan, mengambil keputusan, mengadakan musyawarah di kelurahan itu, kalau kita tidak tahu benar-benar yang ada di lapangan apa yang kita ambil kebijakan tersebut, bisa jadi formalitas. Maka dari itu saya dari awal sudah bilang, kita musyawarah tidak ada mementingkan golongan maupun salah satu pihak. Tidak, dari awal transparansi pemerintahan Kelurahan Selo Pameoro. Karena apa? Dari Bamuskal sendiri melakukan penjaringan yang nanti kita bawa, kita sampaikan kepada pihak pemerintahan. Di situ mengundang tokoh masyarakat beberapa unsur. Di situ kita sudah mengantongi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang kita kerjasama pemerintahan dimusyawarahkan di dalamnya itu. Nah, inilah ada keterkaitan, kita harus turba di bawah itu karena itu Mas. Jadi kita turba di bawah karena untuk membawa musyawarah itu benar-benar naik ke atasnya. Di dalam pemerintahan melakukan musyawarah itu benar-benar dari aspirasi keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Jangan cuman istilahnya pun kita cuman untuk musyawarah saja, tidak tahu permasalahan yang benar. Inilah nanti bisa disalahartikan cuman formalitas itu tadi. Maka dari itu selama ini saya akui pemerintahan Selo Pameoro sudah transparansi untuk melakukan suatu kebijakan maupun keputusan. Nah gitu. Ini berarti ini jadi Bamuskal sendiri juga udah transparansi untuk setiap apa sih kewajiban dari beliau-beliau ini juga. Ini loh ternyata banyak juga ya Kak ya Bamuskal itu tugasnya, banyak, ya kan? Banyak, malah penting sekali karena menjembatani aspirasi masyarakat untuk sampai ke kelurahan. Ada juga sebagai pengawasnya pengawas juga ya. Kelurahan juga. Oh keren banget ini ya. Jadi ini ya nanti mungkin yang masyarakat atau sobat Selop yang masih bertanya-tanya tentang apa sih itu Bamuskal, apa sih yang masih merasa jauh. Nah ini mungkin bisa bisa ditonton, bisa tonton video ini. Dan ini apa yang disampaikan oleh ketua dari Bamuskal Bapak Sarjono tadi udah begitu lengkap sekali dan udah lugas banget ini ya kayaknya. Kita aja arep guyu tuh orang wani soalnya benar-benar apa yang disampaikan oleh Pak Sarjono tadi udah benar-benar hal-hal memang penting sekali. Penting sekali, udah benar-benar ini loh ternyata ada aturannya seperti ini, ada kewajiban dari Bamuskal. Terus ini berarti sebagai mitra gitu ya Pak, mitra dari pemerintahan gitu ya Pak ya ini ya. Iya. Keren sekali. Ada lagi Kak Berin, aku sampai ini tadi ternyata wow Bamuskal itu ternyata luas banget. Kita yang nggak tahu jadi sekarang kita jadi tahu. Ternyata ini toh Bamuskal itu. Bamuskal Selo Pameoro keren loh ya. Ada lagi Kak Berin? Mungkin ini ya Bamuskal itu jadi tempat mengadu warga-warga. Betul itu ya Pak ya, benar ya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Untuk penampung. Nah ini sebagai penampung jadi Pak Bamuskal Selo Pameoro itu sebagai tempat curhat. Benar sekali tempat curhat. Benar ya Pak ya. Kan? Ya seperti itu. Iya betul. Keren sekali nih. Jadi wes kudu siap untuk menerima curhat apapun itu pokoknya. Oke, keren sekali. Benar ya Kak Berelia.
Mungkin Pak Sarjono, Pak Ketua, ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita Pesan-pesan. closing statement-nya. Mungkin ada terakhirannya. Mungkin tambahan sedikit saja. Ini terima kasih sekali untuk dengan adanya agenda ataupun kegiatan seperti ini kita bisa berbincang-bincang yang nantinya bisa diketahui oleh masyarakat. Inilah harapan saya. Harapan dari teman-teman Bamuskal Kelurahan Selo Pamioro dari 9 Bamuskal untuk mewakili 18 pedukuhan dari 12 RT. Semoga masyarakat setelah tahu dari kemarin kita melakukan turba, melakukan peningkatan kapasitas di wilayah dari 18 pedukuhan, semoga setelah tahu apa fungsi, apa kewajiban Bamuskal, sudah tidak ada segan maupun rikuh dan yang lainnya. Karena apa? Tidak ada batas. Yang saya tunggu, yang saya harapkan justru malah lebih keakraban antara Bamuskal dan masyarakat. Karena salah satunya semua dengan adanya keakraban itu kita akan lebih tahu mendetail apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Nah, dengan semua itu saya minta kepada masyarakat tidak sungkan-sungkan maupun tidak ada jarak antara masyarakat dengan Bamuskal. Justru yang kita tunggu itu malah informasi-informasi maupun keluhan-keluhan yang nanti semoga kita bisa membantu menyelesaikan maupun sedikit ngasih informasi ataupun arahan-arahan dari beberapa unsur maupun sumber yang intinya kita bisa menjalankan fungsi Bamuskal dengan semaksimal mungkin sesuai aturan tatanan yang ada di pemerintahan. Nah, harapan kita itu. Keren sekali ya untuk Sobat Selop. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Bamuskal ini tadi udah benar-benar terinci banget. Beliau tidak ingin ada sekat di antara Bamuskal dengan masyarakat. Jadi beliau benar-benar welcome gitu ya Pak ya untuk semua masyarakat. Jadi benar-benar kalau ada apa-apa mungkin yang bisa disampaikan untuk diaspirasikan ke para Bamuskal ini mungkin nanti bisa disampaikan juga gitu ya Pak ya. Iya, Oke, keren banget. Mungkin ya Sobat Selop, ini soalnya kan kita masih banyak mau yang kita ulik dari Bamuskal. Semoga untuk lain waktu kita masih bisa bertemu di sini lagi ya Kak Berlin ya. Jadi kita masih bisa mengulik apalagi toh, atau kalau ada sesuatu nanti yang hangat-hangat nanti bisa dari Bamuskal kita undang lagi gitu ya Pak ya. Oke, siap. Oke. Pokoknya keren untuk Bamuskal Selo Pamioro. Untuk perubahannya, untuk kemajuan masyarakat, untuk transparansinya juga keren. Oke Pak Sarjono sebagai Ketua Bamuskal, matur nuwun estu sudah mampir ke podcast kami. Dan kita sebagai apa ini ya Kak? Sebagai Karang Taruna juga ini sebagai wadah untuk menyampaikan menyampaikan informasi ya untuk Sobat Selop dan khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya gitu ya Kak Berlin ya. Oke, untuk Pak Sarjono terima kasih, dan mungkin untuk Sobat Selop dan masyarakat di seluruh Selo Pamioro dan Indonesia ya pada umumnya. Dan dunia. Jangan lupa ya tetap like, comment and subscribe Selop. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Sobat Selop. Dadah.